Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung atau Perma Nomor 1 Tahun 2020. Tujuannya untuk memberikan kepastian hukum terhadap para koruptor sesuai tingkatan atau besaran uang yang dikorupsi. Sekilas Perma Nomor 1 Tahun 2020 cukup responsif karena dapat meminimalisir kesenjangan atau disparitas hukuman. Kelak tidak ada lagi koruptor yang merugikan negara di atas 100 miliar rupiah dihukum di bawah 16 tahun penjara, atau koruptor 200 juta rupiah yang masuk kategori paling ringan dihukum di atas 16 tahun penjara. Jika mengacu pada Perma Nomor 1 Tahun 2020, maka terdakwa yang dijerat pasal 2 atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi atau Undang-Undang Tipikor akan dijatuhi hukuman paling berat seumur hidup dan paling ringan 8 hingga 10 tahun penjara bagi terdakwa korupsi 25 miliar hingga 100 miliar rupiah dengan kesalahan ringan, dampak ringan, dan keuntungan terdakwa ringan. Dengan demikian, Perma Nomor 1 Tahun 2020 mengebiri keberadaan hukuman mati bagi koruptor seperti yang diatur dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Tipikor yang berbunyi, dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Dalam penjelasannya, yang dimaksud dengan keadaan tertentu dalam ketentuan itu adalah pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya, pada waktu terjadi bencana alam nasional, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter. Jelaslah, dengan adanya Perma Nomor 1 Tahun 2020, tidak akan ada hukuman mati bagi koruptor. Memang benar, meski sudah ada pasal yang mengatur hukuman mati, sejauh ini belum ada koruptor yang dihukum mati. Hukuman tertinggi bagi koruptor baru sebatas penjara seumur hidup yang dijatuhkan kepada Brigjen Teddy Hernayadi, mantan Direktur Keuangan TNI AD, yang saat itu menjabat Kepala Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Kementerian Pertahanan dengan nilai korupsi mencapai 12,4 juta US dollar. Kemudian mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mukhtar yang terlibat jual beli putusan. Ada 16 orang yang ikut terseret pusaran kasus Akil Mukhtar dengan total suap mencapai 57 miliar rupiah. Terakhir, Adrian Wawuruntu, pembobol BNI 46 cabang Kemayoran Baru yang nilai korupsinya mencapai 1 triliun rupiah. Meski belum pernah ada yang dihukum mati, namun tidak serta-merta dapat, dalam tanda petik, menghilangkan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Tipikor. Terlebih, Indonesia juga belum meratifikasi Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik yang berlaku sejak 1976 yang melarang hukuman mati dan memberikan hak untuk hidup. Bahkan baru 49 negara di dunia yang meratifikasi Second Opinion Protocol of ICCPR aiming of the abolition of death penalty. Selain itu, hukuman mati juga tidak bertentangan dengan sila kedua Pancasila dan pasal 28A serta 28I Undang-Undang Dasar 1945 karena kejahatan yang ditimbulkan akibat korupsi sangat mengerikan sehingga termasuk extraordinary crime sebagaimana terorisme. Kita berharap Perma Nomor 1 Tahun 2020 tidak dimaksudkan untuk, dalam tanda petik, menyelamatkan koruptor dari hukuman mati, melainkan demi tercapainya tujuan penegakan hukum yang adil. Oleh karena itu, terhadap kasus korupsi yang sangat berat, seyogianya tetap dibuka kemungkinan penerapan hukuman mati.